Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 mantap. Oke, pastikan kita semua dalam keadaan sehat. Yes. Walaupun ada pandemi, tetap kita semangat memuji Tuhan. Ya. Amin adik-adik. Amin. Oke, yuk sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau terlebih dahulu berdoa. Nanti kagian yang akan pimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh memuji dan muliakan nama-Mu dengan keseriusan hati kami. Dan kami mengeluarkan suara kami Tuhan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah awal ibadah kami pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yes. Oke adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Kasih senyum. Yes. Semua tepuk tangannya. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk papa mamanya semuanya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Yes. Ini Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk papa mamanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. yang dapat Memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, mari yuk. Masih tetap tinggal berdiri. Ya. Semua pakai gerakan ya. Kita mau katakan bertambah-tambah dalamnya. Tepuk tangannya semua. Haleluya. Tambah
sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalam, ya, bertambah-tambah lebarnya, tambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, dalamku kasih Yesus, Kasih Yesus dalamku. Yeay. Oke, ayo adik-adik masih tetap berdiri, Ya. masih semangat kan ya? Masih dong. Oke, Kak Andri masih semangat. Woo! Semua tepuk tangannya, come on. Yesus pokok dan kitalah caranya. Semua tepuk tangannya. Yeay. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizatnya. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Kalau misalkan adik-adik lagi sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan mujizat. Yes. Dia sanggup menyembuhkan. Ketika adik-adik punya masalah, sulit menghadapi sekolah online, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Yang penting kita percaya bahwa Dia ada di dalam setiap Yes. kehidupan kita. Amin. Amin. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan syukur atas kuasa salib-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang hebat. Kau Allah
Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang luar biasa. Jauh melampaui apa yang kami pikirkan Kau dapat lakukan Tuhan. Yesus, haleluya. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau pikiranku Tuhan. Kau yang mulia, rela jadi hina buat setiap kami Tuhan. Sedia syukur kuasa darah-Mu Tuhan, darah-Mu dan pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan, yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa salib-Mu Tuhan. Syukur atas Kuasa salib amin Yesus, haleluya. Pikiranku, Kau yang mulia, mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersedia, sedia. Syukur atas kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Anakmu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan, dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, bukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata Tuhan di sini, Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, sudah sembuh. Percaya mujizat, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya perkara heran sedang Kau kerjakan di luar pikiran kami. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, jauh melebihi pikiranku. Aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, melebihi pikiranku. Aku sudah sembuh. Haleluya, haleluya Yesus, kami percaya Kau sanggup melakukan Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua adik-adik katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau memelihara Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Kalau sampai hari ini kami bisa beribadah, kami bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kasih setia kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya semua? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini. Ayo, siapa yang tahu judul firman Tuhan pada minggu ini? Yang tahu silakan boleh tulis di kolom chat. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ya, benar sekali. Judul firman Tuhan pada minggu ini adalah God is the King of King. Nah, artinya apa ya? Artinya adalah Tuhan adalah raja di atas segala raja. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan yang kita sembah itu adalah seorang raja. Tapi dia adalah raja yang berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Ia tidak datang dengan menggunakan baju atau jubah yang megah. Ia juga tidak tinggal di istana. Dia juga tidak datang dengan menggunakan mahkota. Tetapi dia lahir di kandang yang hina. Dia juga datang ke dunia untuk mau melayani dan menyelamatkan kita semua. Itulah perbedaan Tuhan Yesus, yaitu raja di atas segala raja. Perbedaannya dibandingkan dengan raja-raja di dunia yang lainnya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Nah, saat ini kita mau sama-sama dengarkan sebuah cerita firman Tuhan di mana suatu hari di sebuah kota yang bernama Yerusalem. Di kota tersebut ada banyak sekali orang-orang sedang berkumpul. Wah, dan saat itu ada Yesus di sebuah bukit namanya Bukit Zaitun. Saat itu Tuhan Yesus panggil dua orang muridnya. Dia panggil muridnya untuk disuruhnya mereka mencari seekor keledai ya. Nah, keledainya disuruh dicari nih sama muridnya, keledai betina yang tidak pernah sama sekali ditunggangi oleh siapapun. Buat apa ya adik-adik keledainya ya? Nah, ternyata saat itu Tuhan Yesus menunggangi keledainya adik-adik. Tuhan Yesus menunggangi keledainya. Ketika muridnya sudah dapat keledainya, nih Tuhan Yesus guru, saya sudah dapat keledainya. Akhirnya keledainya ditunggangi dan Tuhan Yesus naiki dan dibawanya lah sampai ke kota Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, sudah banyak sekali orang-orang di sana menyambut Tuhan Yesus adik-adik. Nih tuh lihat adik-adik, lihat gambarnya ya. Wow, ramai sekali di sana. Semua orang menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem dengan ada yang menggunakan jubah mereka, ada yang menggunakan daun ya adik-adik ya, ada yang menggunakan ranting-ranting. Di bawahnya lah itu menjadi alas
di sepanjang jalan ketika Tuhan Yesus menyusuri jalan di kota Yerusalem tersebut sambil menunggangi keledainya. Semua orang berteriak dan bersorak, "Hosana, Hosana, Hosana." Mereka bersorak dan memuji Tuhan Yesus sebagai Raja. Mereka katakan, "Hosana, diberkatilah Raja Israel. Hosana, terpujilah Raja Israel." Mereka semua menyembah, mereka menghormati kedatangan Tuhan Yesus di kota Yerusalem tersebut. Yesus dieluk-elukan di kota Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kita harus belajar menghormati Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik juga belajar menghormati papa mama di rumah, adik-adik juga jangan lupa, adik-adik juga harus belajar menghormati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pertanyaannya, Kak Novi, gimana caranya untuk menghormati Tuhan Yesus? Cara yang pertama, adik-adik bisa menghormati Tuhan Yesus dengan cara seperti gambar yang satu ini. Sedang apa dia ya adik-adik ya? Nah, dia sedang worship. Dia sedang menyembah Tuhan Yesus. Dia sedang memuji Tuhan Yesus. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Nah, adik-adik bisa ya mulai membiasakan diri setiap hari. Adik-adik suka memuji, suka menyembah Tuhan Yesus waktu adik-adik di rumah, waktu adik-adik datang ke gereja beribadah, adik-adik belajar praise and worship to God ya. Adik-adik memuji dan menyembah Tuhan itu adalah salah satu cara untuk kita menghormati Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Selain itu juga adik-adik bisa berdoa. Ketika adik-adik berdoa, adik-adik sedang menghormati Tuhan Yesus. Karena sikap doa adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik percaya sama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya untuk kita menghormati Tuhan Yesus? Sama seperti setiap orang yang mempunyai raja di istana, mereka adalah tuan di atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya selalu datang kepada tuannya. "Ya tuanku, siap laksanakan tugas." Nah, sama adik-adik. Kalau kita sebagai anak-anak raja, sebagai anak Tuhan Yesus, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan setiap perintah raja. Jadi mulai hari ini adik-adik dan Kak Novi, kita semua harus belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, taat pada perintahnya, taat pada setiap apapun yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Apa sih yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan? Salah satunya Tuhan Yesus bilang tidak boleh berbohong, jadi anak yang baik, sayang sama teman-teman, tidak boleh mengejek, tidak boleh menyakiti teman ya, kasihilah musuhmu, dan harus belajar memberi. Wah, banyak sekali perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Makanya kita harus belajar baca Alkitab supaya kita tahu apa sih perintahnya Tuhan Yesus Sang Raja untuk kita lakukan setiap hari ya adik-adik, supaya kita bisa menyenangkan hati Sang Raja, yaitu hatinya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar dua hal ya. Don't forget, yang pertama kita harus menyembah, memuji Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk melakukan firman-Nya, perintahnya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita harus bangga ya mempunyai Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja yang selalu mengasihi kita, selalu sayang sama kita, selalu ada di
dalam keadaan apapun yang kita alami. Waktu adik-adik sedih, waktu adik-adik kesel, waktu adik-adik marah, Tuhan Yesus selalu ada dan Dia tahu kondisi apapun yang kita alami. Jadi kita harus bangga punya Tuhan Yesus sebagai Raja di hidup kita. Karena dengan kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Sang Raja, kita diberikan tiket masuk adik-adik. Tiket masuk kemana Kak Novi? Tiket masuk untuk ke surga. Karena kita kenal sama Tuhan Yesus, maka kita punya tiket masuk untuk kita masuk ke surga. Jadi kita harus bangga bisa dekat dan bisa kenal sama Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita sama-sama yuk. Ayat hafalannya terambil di dalam Mazmur 146 ayat 10. Yuk adik-adik sama-sama kita baca ya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun temurun. Haleluya. Gampang kan ayat hafalannya? Yuk adik-adik ikuti di rumah ya ayat hafalannya. Oke, dihafalkan ayat hafalannya dan jangan lupa untuk selalu menghormati Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Oke? Yuk sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau sama-sama menjadi anak Tuhan yang selalu menghormati Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami bisa belajar dari sebuah kisah dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus dieluk-elukan, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus disembah oleh banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kami dengan cara kami mau selalu menghormati Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus setiap hari. Dan kami juga mau selalu taat pada perintah Tuhan. Kami mau taat pada firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya, supaya kami jadi anak yang selalu menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, selalu menyenangkan Tuhan Yesus sebagai Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.